wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, meskipun terlambat kita masih dipertemukan oleh Allah, dan sebelumnya mohon maaf karena suatu kekhilafan bahwa hari ini kita secara berulang-ulang dikonfirmasi oleh Masjid Haqqul Yaqin dari Ramakasi 5, sehingga kita tanpa melihat jadwal tetap, sehingga dianggap bahwa konfirmasi itu adalah untuk hari ini, sehingga lupa atau khilaf jadwal tetap kita. Insyaallah ini karena baru schedule yang baru, jadi memang sering terjadi kekhilafan seperti itu. Jadi mohon dimaafkan, dan insyaallah nanti akan kita ingat-ingat kembali. Pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu telah kita sampaikan di antara 6 landasan utama dalam agama Islam dalam kitab Ushul Sittah. Yang pertamanya adalah ikhlasuddin lillahi azza wa jalla wa bayanu diddihi wa huwa syirku billah. Yang pertama adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya, serta menjelaskan perkara-perkara kesyirikan, kebalikan daripada perbuatan syirik, kebalikan daripada tauhid kepada Allah. Barangkali ini tidak kita ulang untuk penjelasannya, mengingat waktu untuk menghemat penyampaian, maka kita masuk kepada landasan yang kedua dalam agama Islam setelah ikhlasul dini lillahi azza wa jalla wa bayanu dinihi asyirku billah. Maka al-aslu tsani, landasan yang kedua dalam agama Islam yang tercantum di dalam kitab Ushul Sittah, yaitu amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi fabayyana Allahu hadha bayanan syafiyan tafhamuhumul awwam. Landasan yang kedua dalam agama kita adalah Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan Allah melarang kita untuk berpecah. Serta Allah perintahkan itu di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jelas ya? Landasan yang kedua, bahwa Allah perintahkan kita untuk bersatu dan Allah larang kita untuk berpecah. Lalu Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran dengan bahasa yang standar, bahkan bisa dipahami oleh orang-orang awam. Maka di dalam Al-Quran jadi di dalam Al-Quran banyak terdapat perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau landasan yang pertama, perintah bertauhid kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Maka landasan yang kedua, perintah untuk bersatu padu di atas agama Allah dan larangan untuk berpecah belah.
berpecah belah. Tali Allah di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua makna. Yang kedua-duanya insyaallah hanya berbeda redaksi saja. Ada yang mengatakan maknanya adalah bihablillah, tali Allah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan ada juga yang mengatakan bahwa tali Allah adalah Al-Qur'an dan hadis yang esensinya sama. Kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, perintah beribadah dan larangan berbuat syirik. Al-Qur'an isinya itu semuanya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an semuanya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 105, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu." 105 Ali Imran. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan mereka berselisih. Artinya apa? Bahwa dilarang untuk kita berselisih, dilarang oleh Allah untuk kita berpecah belah, dan Allah melarang kita berbeda-beda. Dilarang oleh Allah. Ya. Nanti akan kita sebutkan penjelasannya bagaimana. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, umat yang bersatu. "Wa ana rabbukum fa'budun." Dan saya adalah Rabb kalian, maka menyembahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, para ikhwan dan akhwat, tadi adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dasar dari landasan yang kedua. Ingat ya, ketika kita belajar agama, maka tidak lepas daripada dalil. Maka landasan yang kedua, perintah bersatu dan larangan berpecah belah. Dan telah kita sampaikan ayat-ayatnya. Telah kita sampaikan dasar-dasarnya. Ingat bahwa suatu prinsip dalam agama tanpa dalil, maka ini adalah prinsip yang menjadi tipu daya syaitan. Ingat ya, bahwa suatu prinsip dalam agama Islam tanpa dalil, tanpa landasan Al-Quran dan hadis, maka ini adalah prinsip yang menjadi tipu daya syaitan. Makanya agama tidak bisa lepas daripada dalil. Telah berkata, ini tambahan dari Ustaz ya, telah berkata ulama dari kalangan tabi'in, namanya adalah Muhammad Ibnu Abdullah. Mohon maaf, Ustaz lupa namanya, bukan Muhammad Ibnu Abdullah ya. Ulama dari kalangan tabi'in, tapi perkataannya masyhur. Laulal isnadu fil Islam. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Laulal isnadu fil Islam laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya dalam agama Islam tanpa dalil, kalau Islam diturunkan oleh Allah tanpa dalil, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, maka orang akan berbicara tentang agama sekehendaknya. Ya, jadi tidak bisa lepas daripada dalil. Maka kita lihat penjelasannya bagaimana. Perintah bersatu padu dan larangan berpecah belah. Penjelasannya adalah fala yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Perhatikan, ini menjadi catatan. Ini menjadi catatan bahwa persepsi bersatu dalam agama kita, dalam Al-Quran, dalam hadis, adalah bersatu dalam akidah, bersatu dalam ibadah, dan bersatu dalam hukum-hukum agama. Ini mohon maaf, hampir
seluruh umat Islam, Ustaz katakan secara mayoritas, memahami bersatu dalam agama adalah bersatu dalam toleransi, bersatu dalam kebersamaan. Bolehkah kita bersatu dalam kebersamaan? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau seandainya bersatu dalam kesamaan akidah, boleh. Tapi kalau bersatu dalam kesamaan maksiat, tidak boleh. Jadi harus ada rincian, harus ada keterangan. Makanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Banyak para dai mengatakan, Mas, mari bersatu padu. Ya, tidak boleh berpecah belah. Orang yang menyampaikan dakwah tauhid bisa memecah belah umat. Orang yang menyampaikan perkara-perkara yang terlarang dalam agama bisa memecah belah umat. Ini adalah suatu pemahaman yang sangat keliru. Kan kita sering dengar seperti Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, ketika beliau didatangi oleh orang-orang yang komplain terhadap beliau, bahwa beliau dikatakan ulama yang memecah belah umat. Kenapa? Karena dia menyampaikan ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersama-sama bersatu padu, jangan memecah belah umat. Ini adalah suatu persepsi yang salah. Karena ini Ustaz Ali Ahmad ya dari Pekanbaru. Apa kata beliau? Menjelaskan perkara hukum kafir, hukum kufur dan pembagiannya. Menjelaskan perkara hukum kufur dan pembagiannya bukan berarti mengkafirkan orang. Menjelaskan perkara bid'ah dan larangannya bukan berarti membid'ahkan orang. Karena kalau secara substansi ilmu, maka itu adalah isi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, yang dikatakan mari bersatu dan Allah perintahkan wa'tasimu, bersatu padulah kalian, adalah bersatu dalam masalah akidah, bersatu dalam masalah ibadah, dan bersatu dalam hukum-hukum agama. Dan dikatakan salah apabila bersatu dalam kebersamaan. Ini sesat dan menyesatkan. Nah, jadi biarlah yang misalkan ya, yang mau muslim silakan muslim, yang non muslim silakan. Yang penting kita bersatu padu. Karena Islam rahmatan lil alamin. Ini salah. Yang mau usolli silakan pakai usolli. Yang tidak mau usolli silakan tidak mau usolli. Islam rahmatan lil alamin. Yang penting kita bersama. Bisa seperti itu tidak? Bahwa ketika kita menjelaskan suatu perkara yang keliru dalam agama, bukan berarti itu memecah belah. Kita perhatikan dakwahnya Rasulullah SAW. Ketika ada orang menyembah batu, kemudian Rasulullah menyampaikan, sembahlah Allah dan tinggalkan batu itu. Apakah Rasulullah memecah belah umat? Tidak. Justru Rasulullah mengajak untuk bersatu, tapi bersatu di dalam agama Allah. Memang kalau ketika di kota Mekah, ketika Rasulullah muncul, dakwah Islam mulai, maka memang barisan orang kafir terpecah belah memang. Barisan orang kafir terpecah belah. Bahkan antara bapak dan anak ada yang bermusuhan. Mus'ab bin Umair misalkan. Mus'ab bin Umair dimusuhi oleh keluarganya. Kenapa? Keluarganya kafir, sedangkan Mus'ab bin Umair masuk Islam. Memang kalau barisan orang kafir berpecah belah memang. Kenapa? Karena Islam menyatukan untuk beribadah kepada Allah, bersatu dalam mengibadahi Allah, bukan bersatu dalam keberagaman yang aneh-aneh. Ini harus diluruskan pemahamannya. Ini harus diluruskan. Bagaimana engkau ridha? Bagaimana engkau ridha bersatu padu dengan orang yang berpaling daripada Allah? Sedangkan Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadlah ayat 21, la tajidu qauman yu'minuna billah yawadduna man haddallah. Muhammad, tidak
tidak akan engkau dapatkan orang yang beriman kepada Allah berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah. Jadi bersatu padu, perintah bersatu padu di dalam agama Allah, di dalam akidah yang benar, di dalam mengibadahi Allah, bersatu dalam mengibadahi Allah, bersatu di dalam agama, hukum-hukum yang terdapat dalam agamanya Allah. Ini perintah untuk bersatu. Jadi kita tidak bisa bersatu dalam keberagaman, itu tidak bisa. Tidak bisa, Ustaz. Bagaimana kita bisa menyatu dalam keberagaman? Bagaimana kita bisa toleransi terhadap akidah yang batil? Sedangkan tanggung jawab kita adalah menyampaikan yang hak. Jadi memang harus disampaikan. Bukan berarti menjelaskan perkara yang batil, bukan berarti kita menghidupkan bibit permusuhan, tidak. Coba antum perhatikan dalam surah Al-Buruj. Kenapa Rasulullah dimusuhi oleh orang kafir? Apakah Rasulullah memusuhi orang kafir? Tidak. Apakah Rasulullah berbuat zalim kepada orang kafir, mengambil hak mereka atau membunuh perempuan-perempuan di antara mereka? Tidak. Tetapi permusuhan dari orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau karena beliau beriman kepada Allah dan mengajak umat manusia beriman kepada Allah. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah orang kafir balas dendam dan memusuhi Muhammad kecuali karena dia beriman kepada Allah. Zat yang maha terpuji, zat yang maha perkasa. Maka teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, menjelaskan perkara yang batil bukan berarti kita memusuhi ahlul batil, tidak. Tetapi ini adalah tanggung jawab dakwah. Misalkan antum, qadarullah, contoh ya. Misalkan antum sholat. Ketika antum sholat ada suatu kekeliruan yang fatal, misalkan tumakninahnya atau yang lain. Kemudian kita menyampaikan nasihat yang baik bahwa sholat yang sesuai tuntunan seperti ini, kalau seperti ini adalah suatu kekeliruan. Ini adalah dakwah, menyampaikan nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan ini bukanlah suatu permusuhan. Maka ya, perintah untuk bersatu, satu dalam akidah, satu dalam ibadah, dan satu dalam hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Hada halalun wa hada haram. Ini halal, ini haram. Ini kita jelaskan. Bukan berarti nanti yaqulu hada halal wa hada yaqulu haram. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan ini halal berdasarkan dalil, kemudian ada yang mengatakan ini haram tanpa dalil, kemudian kita bersatu dalam masalah itu. Tidak boleh. Ini contoh yang sederhana ya. Ustaz tidak mengambil contoh yang fakta dari masyarakat, tidak. Barangkali Ustaz mengambil contoh dari yang dekat dan yang sangat sederhana saja. Misalkan terdapat dua pendapat. Si A mengatakan bahwa minum khamar haram, banyak ataupun sedikit. Karena Allah telah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamar itu najis, perbuatan syaitan. Kemudian berkatalah si A bahwa khamar haram. Kemudian berkatalah si B, saya tidak sependapat dengan itu. Menurut saya adalah khamar itu haram apabila diminum kemudian memabukkan. Akan tetapi kalau khamar itu diminum dan tidak memabukkan maka tidak haram. Maka bisakah bersatu dalam permasalahan ini? Kemudian kita mengambil jalan tengah. Ya, tidak apa-apa. Yang mengatakan halal, silahkan dia punya dalil.
Yang mengatakan haram, tidak apa-apa. Yang penting kita bersatu. Yang penting kita bersama. Jangan terpecah belah. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Yang halal katakan halal. Yang haram katakan haram. Yang sunnah katakan sunnah. Yang bid'ah katakan bid'ah. Karena ini adalah permasalahan dalam agama Islam. Bukan berarti orang yang menyampaikan perkara yang haram memusuhi orang-orang yang mengamalkan perkara yang haram. Tidak. Ini adalah penyampaian karena cinta. Rasulullah SAW. Coba antum bayangkan bagaimana keadaan penduduk Mekah yang ketika itu nyembah batu, yang ketika itu melakukan praktek zina, riba, dan segala bentuk keburukan moral. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah meninggalkan mereka tanpa memberikan dakwah dan nasihat. Apakah yang akan terjadi di kalangan penduduk Mekah ketika itu? Maka ya bersatu padu dalam masalah akidah dan ibadah serta hukum. La syakka anna al-ikhtilaf min tabi'atil bashar. Walaupun ini memang coba untuk perhatikan. Memang berselisih itu tabiatnya manusia. Manusia itu suka berselisih. Manusia itu senang berbeda pendapat. Manusia itu suka berdebat. Si A mengatakan dia yang benar, yang B mengatakan dialah yang benar. Si A menyalahkan yang B menyalahkan si A. Maka itu dikatakan oleh Allah, memang manusia seperti itu. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118 dan 119. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan senantiasalah manusia itu akan senantiasa berselisih. Illa man rahimar rabbuk. Yang tidak berselisih itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hud ayat 118 wala yazaluna mukhtalifin. Menunjukkan ini dalil bahwa manusia itu suka berselisih. Maka Allah menciptakan manusia suka berselisih, tetapi Allah melarang untuk kita berselisih. Allah katakan itu dalam ayat yang telah kita sampaikan tadi dalam surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah dengan tali Allah dan jangan berselisih, jangan berpecah belah. Wa anta fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka manusia yang suka berselisih itu cobaan dari Allah. Tidak boleh berselisih dan kembalikan segala bentuk perselisihan kepada pemersatu umat. Apa itu Al-Quran dan Hadis? Apa itu Al-Quran dan Al-Hadis? Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau seandainya kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah. Farudduhu ilallah wa rasul. Kalau seandainya kalian berselisih, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau seandainya kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi Ustaz simpulkan landasan yang kedua. Kesimpulannya yang pertama, bahwa secara landasan yang kedua, Allah perintahkan kita untuk bersatu dan Allah melarang kita untuk berpecah belah. Yang kedua, bahwa di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan kita wajib bersatu
dan diharamkan kita untuk berpecah belah. Itu yang kedua. Di dalam Al-Quran terdapat dalil yang banyak perintah untuk bersatu dan diharamkan untuk berpecah belah. Di antaranya surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, bahwa manusia secara tabiat memang suka berselisih. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 118. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu akan selalu berpecah, akan selalu berbeda pendapat, akan selalu berselisih. Yang keempat, wajib bagi kita mengembalikan segala bentuk perselisihan kepada Allah dan kepada Rasul. Surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Orang yang berselisih ketika disampaikan kepada mereka pemersatu perselisihan tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan ada orang yang katakanlah mengatakan dalam masalah ibadah ya, contoh dalam masalah ibadah. Ada orang yang sholat sebelum sholatnya pakai usolli. Ada orang yang sholat sebelum sholatnya tidak pakai usolli. Ini berselisih. Selisihnya dalam masalah ibadah. Dan itu memang tabiatnya manusia, suka berselisih. Yang si A mengatakan pakai usolli, yang si B mengatakan tidak pakai usolli. Maka perselisihan ini kita tidak mengambil pendapat si A dan kita juga tidak mengambil pendapat si B. Haram hukumnya mengambil kedua pendapatnya, haram, tidak boleh. Lalu bagaimana sikap kita terhadap suatu perselisihan? An-Nisa 59. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Berselisih dalam masalah usolli, kembalikan ke dalam Al-Quran. Terdapatkah farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, itu maksudnya lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat perintah solat. Adakah perintah solat? Ada. Adakah di dalam Al-Quran penjelasan fikih secara terperinci masalah solat? Tidak ada. Adakah larangan atau perintah usolli di dalam solat, di dalam Al-Quran? Tidak ada. Sudah. Berarti kita kembali kepada Ar-Rasul. Farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah atau kembalikan kepada Rasul. Maka makna daripada mengembalikan perselisihan kepada Rasul adalah kita kembalikan kepada hadis. Kalau di dalam kehidupan Nabi seluruh ibadah pasti ada, karena Nabi itu sama dengan kita, manusia biasa. Satu harinya 24 jam. Nabi tidur, Nabi terjaga. Nabi ngantuk, Nabi juga bekerja. Sama dengan kita. Nabi seorang suami, Nabi punya istri, kepala rumah tangga, dia punya anak. Kehidupannya sama dengan kita. Maka seluruh kehidupan kita pasti seperti kehidupan Nabi SAW. Maka kita sholat, Nabi juga sholat. Tidak mungkin penjelasan sholat dari Nabi, penjelasan tentang sholat luput dari Nabi. Tidak mungkin. Kalau dalam Al-Quran perkataan Allah. Tapi kalau Nabi kehidupannya dengan kita. Maka Rasulullah sholat 5 waktu. Lalu kalau kita dapatkan di dalam hadis, memang ada perintah untuk melakukan segala bentuk ibadah, dan segala bentuk ibadah itu pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, hadis ini wajib kita pahami berdasarkan pengamalan Nabi dan pengamalan sahabat. Tidak boleh kita memahami hadis menurut kita, tidak boleh. Atau menurut ulama si anu, ulama si anu, tidak boleh. Hadisnya dari lisan Nabi, pengamalannya yang benar pun dari Nabi. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, seluruh amalan itu sudah ada niatnya. Dan apakah usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala adalah hadis Nabi? Ayo jawab, hadis Nabi atau bukan? Bukan.
usolli fardhu subhi adalah hadis Nabi? Bukan. Yakin? Yakin. Artinya Rasulullah ketika sholat tidak pakai musolli. Dan itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah apabila hendak melaksanakan sholat, beliau berwudu, kemudian berdiri, menghadap kiblat, lalu bertakbir. Dalam kitab sifat sholat Nabi. Itu perkataan Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah, sahabat Nabi? Rasulullah kalau mau sholat, wudu, berdiri, menghadap kiblat, lalu bertakbir. Dan di mana usollinya? Tidak ada. Karena Rasulullah bersabda, innamal amalu binniyat. Semua amalan itu sudah ada niatnya. Kalau sudah jelas bagi kita perselisihan yang tadi antara usolli dan tidak usolli, lalu kita kembalikan kepada Allah atau kita kembalikan kepada Rasul, kemudian kita masih berpegang teguh dengan pendapat kita dan menyelisihi Rasul, maka ini An-Nisa 59. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan segala bentuk perselisihan kepada Al-Quran atau kepada hadis kalau seandainya kalian beriman kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang sangat besar apabila seorang muslim dan apabila seorang mukmin yang ketika dia beribadah kemudian dia tidak mengambil contoh ibadahnya sesuai dengan contoh ibadah Nabi Muhammad SAW. Ini musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Kecelakaan bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Ustaz tidak dapat bayangkan kalau seandainya ibadah kita tidak mengacu kepada ibadahnya Nabi. Salat, betapa banyak karya-karya oknum daripada ulama tentang salat yang sudah contohnya macam-macam. Pernah baca salat ala Abu Sangkan? Belum pernah? Alhamdulillah. Kalau antum baca salat ala Abu Sangkan, baca gilo lagi. Ngapo? Salatnya khusyuk tetapi wahdatul wujud, menyatu wujud kita dengan Allah. Baca gilo lagi. Itu kalau seandainya ibadahnya tidak, salatnya tidak lagi mengacu kepada ibadah Nabi. Teman-teman sekalian perhatikan, boleh cari tadi PR itu. Terutama kepada saudara-saudara kami yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, yang sholatnya masih pakai usolli, boleh silakan, tidak apa-apa. Cuma mohon izin kalau bisa cari hadis tentang usolli. Hadis, jangan perkataan ulama. Karena ibadah kita ini adalah ibadah farduhu ilallahi wa rasuluh. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kalau ulama mengikut kepada Nabi. Tidak ada ulama yang buat agama sendiri. Tidak ada ulama yang menciptakan ibadah sendiri. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Yang mereka ajarkan adalah ajaran Nabi. Kalau ada ulama yang mengajarkan menyelisihi ajaran Nabi, berarti dia bukan ulama. Ya, Pak Ustadz, bolehkah kita sholat pakai usolli? Boleh. Tapi syaratnya mohon izin cari dulu hadisnya bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum ila shalah faqra'u usalli fardhubi aw raka'ataini aw mithla dzalik. Cari hadisnya bahwa Rasulullah pakai usolli. Kalau seandainya usolli itu kita tidak tahu lafaznya dari mana, kemudian siapa yang menciptakan usolli itu kita tidak tahu menahu sama sekali, kemudian kita membacanya, ini sangat dibenci oleh Imam Syafi'i. Namanya taklid. Taklid itu asal melo. Melo, be. Mau pergi ke mana kita melo? Mau pergi ke mana? Ayo. Ada kawan ngajak, nak ke mana? Ayo kita cabut. Ke mana? Melo bela dulu. Sudah melo.
sampai rupanya tempat maksiat. Nah, itu asal melok tadi. Harus dipelajari dulu. Kira-kira seperti itu. Maka bapak-bapak para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa menjelaskan perkara yang hak dan perkara yang batil bukanlah suatu perkara yang negatif. Ini baik supaya umat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengetahui kewajiban kita bersatu padu di atas agama Allah dan dilarang untuk berpecah belah. Kalau seandainya ada perselisihan, kembalikan kepada Allah, kepada Rasul. Kalau tidak akan selesai. Uji yang pakai usoli, benarlah kami. Uji yang pakai usoli, benarlah kami. Tidak selesai-selesai. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, maka kita akan bersatu di atas perkara yang hak. Barangkali seperti itu. InsyaAllah untuk penjelasan poin yang kedua ini akan kita lanjutkan pekan yang akan datang. Perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Barangkali seperti itu. Ustaz mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Qadarullah. Karena jadwalnya memang baru dibuat pasca libur kemarin sehingga belum melekat dalam ingatan. Di masjid lain banyak juga yang keliru seperti itu. Di Masjid Alam Raya KM7 setelah sholat subuh nelpon tidak ingat. Jadi Ustaz mohon maaf, ini adalah ujian bagi antum untuk bersabar dan ujian bagi Ustaz juga untuk bersungguh-sungguh. Aku lu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dan silahkan satu atau dua pertanyaan tentang materi tadi atau yang lain, silahkan. Kalau tidak ada, Ustaz mohon izin. Ustaz mohon pamit. InsyaAllah. Setelah ini barangkali Ustaz langsung pulang. Karena qadarullah ada yang minta tolong untuk diruqyah. Ada yang kerasukan. Jadi Ustaz mohon izin untuk segera pamit. Aku qouli hadza fastaghfir